Oke, balik lagi ini yang part ketiga ya. Nah, intinya adalah saya sebagai orang yang sudah melalui sekitar dari 2007, 13 tahun ya. 13 tahun menjadi orang yang berpindah-pindah pekerjaan dan pernah merasakan jadi orang yang menganggur. Itu sangat-sangat sedih gitu mendapati kenyataan seperti ini. Saya malah nggak ngiri gitu dengan keadaan seperti ini. Jadi tambah miris. Kenapa? Di zaman saya tuh lebih enak. Tidak ada program seperti ini, tapi saya masih bisa dapat pekerjaan. Alhamdulillah. Tapi teman-teman sekarang yang hidup sekarang dan menganggur hari ini itu lebih berat. Kenapa? Pekerjaannya tidak ada. Teman-teman dituntut untuk bikin platform, untuk bikin pekerjaan sendiri dengan mengandalkan video-video tutorial yang dimana teman-teman harus bayar, dan uangnya itu ternyata diambil dari uang negara. Ya, bisa Anda bayangkan ya. Jadi ini saya sangat menyesalkan sekali ya, kalaulah ini benar ya. Dan sampai hari ini belum ada klarifikasi dari pihak terkait, entah itu dari Menteri Ketenagakerjaan ya, Menteri Perindustrian terkait hal tersebut. Bahkan sampai staf sus milenial tersebut juga belum angkat bicara ya, dan ini jadi gaduh di ruang publik. Untuk kesekian kalinya kita gaduh di ruang publik, kita semuanya terdampak. Sehingga sampai-sampai ada usulan dari beberapa ahli, kenapa itu uang anggaran yang 26 triliun kenapa tidak diguyur saja untuk dalam bentuk BLT misalnya, untuk anggaplah itu uangnya dialokasikan bukan lagi untuk kartu prakerja atau program tersebut, tapi langsung untuk mengantisipasi pandemi corona ya. Dan maksud saya ya itu masuk akal gitu. Kenapa 26 triliun untuk 270 juta orang, which is nggak semuanya kan, 270 juta orang mendadak miskin, enggak kan. Pasti mungkin ya katakanlah 20 juta orang yang tadi kita sebut depan yang terdampak gitu. 26 triliun ya, artinya ini akan membantu mereka gitu. Jadi ini adalah part ketiga. Saya cuman berharap bahwa pemerintah ayolah ya, tanamkan rasa menolong ya. Uang ini akan dipertanggungjawabkan nanti. Ketika nanti kita meninggal akan ada pertanggungjawabannya gitu. Jadi kalau memang pemerintah mau menolong rakyatnya ya, ayo ditolong dengan cara yang baik dan benar gitu. Kenapa? Karena ini akan sangat berpengaruh. Kenapa? Ini akan dicetak di dalam memori kita dan ini akan diingat sampai nanti gitu. Masih ada waktu bagi pemerintah untuk mengevaluasi ini ya. DPR ya, bisa mengevaluasi ini, para pemangku kebijakan bisa mengevaluasi hal ini. Masih ada waktu untuk menentukan atau mengambil langkah yang benar gitu. Kalau memang mau menolong, tolonglah dengan cara yang benar gitu. Saya nggak mau terlalu banyak bicara, saya juga bukan ahli, saya juga cuman remahan rengginang ya di dalam kaleng kongguan misalnya, bukan siapa-siapa. Tapi ini keresahan yang ada hari ini ya. Ketika kita saya menonton beberapa video dan videonya cukup mencerahkan gitu dari beberapa tokoh. Let's say Dahlan Iskan, beliau bilang bahwa di tengah kondisi pandemi seperti ini justru ini adalah peluang kita untuk menciptakan usaha-usaha baru ya. Jadi kita harus move on dari kasus ini. Jadi kita tidak tenggelam dalam kesedihan dan kemudian meratap kehilangan pekerjaan, tapi kita menciptakan peluang-peluang baru ya. Beberapa video saya tonton, beberapa tulisan saya juga simak. Bahkan ada salah seorang YouTubers ya, beliau juga aktif sebagai pengusaha, itu memberikan keterangan yang sangat
tegas bahwasanya ini kesempatan kita untuk bersuasembada. Kenapa? Karena ekonomi dunia itu pasti akan kacau dan semua negara akan berusaha memenuhi kebutuhan mereka masing-masing, ya kan. Mereka nggak akan mungkin mampu untuk impor lagi. Otomatis ini kesempatan kita untuk berdikari, kesempatan kita untuk bersuasembada. Yang petani bisa tanam lebih banyak dan kemudian bisa jual sendiri tanpa harus diimpor. Jagung nggak impor lagi, beras nggak impor lagi. Ini kesempatan. Cabai nggak impor lagi, gula nggak impor lagi. Inilah poinnya gitu. Kalau 26 triliun itu bisa disuntik untuk petani kita, yang seperti yang sudah saya bilang ya, selamat negara ini, teman-teman ya. Jadi ayolah, saya berharap semoga pemerintah diterangi, diberikan inspirasi, dituntun oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Semoga kebijakannya itu benar berpihak pada rakyat ya, dan itu belum terlambat, masih ada waktu, dan kita bisa berdoa teman-teman, kita bisa berharap banyak, dan kita juga ya, kalau memang bantuan itu tidak datang, maka kita harus berusaha sendiri ya. Kita harus mencoba mencari inspirasi dan ide supaya ketika wabah ini berlalu kita sudah jadi orang yang lebih baik ya, buat project baru ya, buat inovasi baru, buat hal-hal yang baru. Kenapa? Karena kita punya faktor yang sangat penting yang kita jarang dapatkan. Kita punya waktu luang yang banyak. Sepertinya itu saja ya video ini. Terima kasih udah menyimak ya. Jangan lupa kalau suka ya, auto subscribe gaspol, right? Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.